kamera ya, Mas? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Pada malam hari ini kita coba uh, berdiskusi terkait dengan sertifikasi ya. Kebetulan kita undang beberapa jejaring lembaga kemitraan yang terkait dengan sertifikasi. Di sini ada Pak Herman Koswara dari Pusdiklat Bangprop, kemudian ada dari Dinas Sosial Provinsi Bu Patmi ya. Kemudian ada dari DPD IPSPI Jawa Barat. Kemudian dari mana lagi nih? Beberapa barangkali ya. Mudah-mudahan pada kali ini bisa menghasilkan beberapa hal yang kita harapkan bersama. Dan ini sebetulnya ada keterkaitan antara satu dengan yang lain, tidak bisa sendiri. Dan apabila dikolaborasikan menjadi satu orkestra yang bagus, maka outputnya insya Allah akan menjadi bagus. Dan mari kita dukung rencana kita bersama. Dan ini merupakan bukan hanya rencana IPSPI atau rencana Pusdiklat Bangprop ataupun yang lainnya, termasuk ini Pak Roni ini dari Jaminan Sosial ya, Direktorat Jaminan Sosial Kemensos. Ini tapi hajat nasional sebetulnya, karena yang diminta oleh Bappenas ya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan di 2023 ini merupakan kegiatan rencana nasional ya, dari Bappenas. Oleh karena itu mari kita coba sampaikan eh, kesempatan kepada beberapa pihak untuk memberikan eh, pendapat, saran, masukan dan lain sebagainya. Namun barangkali untuk setelah ini barangkali akan diarahkan oleh Pak Puji Pujiono selaku Ketua Umum IPSPI maksud dan tujuan diadakannya acara ini seperti apa dan selanjutnya bagaimana. Untuk itu kepada Pak Puji kami persilakan. Baik, Pak Dede Sadar, terima kasih. Ibu Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya off kamera ini karena tidak menggunakan APD. Jadi hanya suara saja. Terima kasih sudah menghadiri pertemuan yang informal ini. Nanti setelah ini mungkin kita bisa berkenalan satu sama lain. Saya Puji Pujiono, Ketua Umum IPSPI DPP. Seperti disebutkan oleh Pak Tutus Fajar tadi, pertemuan kita malam ini saya ingin bertukar pikiran dengan Ibu Bapak sekalian tentang bagaimana caranya kita memanfaatkan peluang untuk melakukan sertifikasi kompetensi pekerjaan sosial yang seluas-luasnya, dengan pemahaman bahwa sertifikasi profesi itu memang disyaratkan oleh Undang-Undang Profesi Pekerjaan Sosial. Di sisi yang lain, uji kompetensi itu seyogianya dilaksanakan oleh organisasi profesi bersama dengan perguruan tinggi dengan difasilitasi oleh kementerian. Tetapi sampai dengan saat ini kita masih berproses, masih belum memiliki fasilitas untuk melakukan uji kompetensi tersebut. Namun ada fasilitas, yaitu proses sertifikasi yang dilakukan oleh Kementerian Sosial. Maka dalam pandangan saya, untuk generasi pertama, saya sebut generasi pertama, artinya sebelum ada lembaga sertifikasi profesi yang mandiri itu, dalam pendapat saya patut dimanfaatkan seluas-luasnya. Saya tidak tahu angka sasarannya berapa, tetapi semangat yang saya dorong adalah mengajak rekan-rekan sejawat pekerja sosial se-Indonesia untuk menyegerakan diri mengikuti sertifikasi. Dan dalam pandangan saya, meskipun lembaga sertifikasi profesi
Kementerian Sosial itu mungkin kemampuannya tentunya tidak bisa melakukan semuanya sekaligus. Keinginan saya adalah bersama-sama dengan para pemangku kepentingan ibu bapak sekalian yang ada di sini maupun yang ada di luar pertemuan ini, untuk bersama-sama memetakan, menginventarisasi, dan mengajak rekan-rekan pengajar sosial itu untuk masuk ke dalam proses sertifikasi di dalam waktu in passing ini sampai dengan tahun depan. Mungkin saya mengalami sendiri ya, sertifikasi yang sekarang ini kurang lebih sederhana dan sangat bermanfaat. Kalau jendela ini sudah tertutup tahun depan, maka si pengambil proses sertifikasi itu harus memenuhi persyaratan lulus pendidikan profesi atau setidaknya penyetaraan pembelajaran lampau. Ini cukup rumit. Jadi itu pada intinya. Saya ingin membuka jaring seluas-luasnya, pintu seluas-luasnya, bahu-membahu dengan ibu bapak sekalian, menggerakkan semua ini sehingga bisa memberi kesempatan pada teman-teman pengajar untuk masuk ke dalam proses sertifikasi. Nah, caranya seperti apa? Itu yang ingin saya dengarkan dari bapak ibu sekalian. Dari DPP IPSPI kita melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah sistem otomatisasi, di mana para calon peserta uji kompetensi itu wajib menjadi anggota IPSPI, dan kalau dia adalah anggota IPSPI, maka sistem di IPSPI itu dapat menerbitkan surat rekomendasi secara otomatis. Dan kami baru saja juga meletakkan mekanisme pendukung, yaitu rekan-rekan yang diminta ditugasi untuk mendampingi proses tersebut. Sehingga kalau ada yang mengalami kesulitan, dapat dibantu. Yang informasi atau datanya tidak tepat, bisa diatasi, atau kalau ada kemungkinan ketidakcocokan antara kualifikasi dengan rekomendasinya, bisa diatasi. Saya kira itu 3 hal yang ingin saya dorong malam ini. Yang pertama tentunya adalah perkenalan kita semua. Yang kedua adalah bagaimana kita bekerja sama menggerakkan rekan-rekan pengajar sosial. Dan yang ketiga, bagaimana caranya kita merambah lebih luas lagi dan lingkaran. Saya kira itu Pak Agustus, kembali ke Pak Agustus. Terima kasih. Baik, karena ini merupakan perkenalan dulu, barangkali silakan saya beri kesempatan bagi Pak Herman barangkali untuk mengenalkan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan buat Bapak Ibu semuanya, dan terlebih buat Pak Puji, saya sampaikan salam perkenalan. Saya Herman Koswara, Angkatan 91 STKS Bandung. Jadi sekarang ada di Kementerian Sosial dan di Pusdiklat Bangprop. Alhamdulillah, mungkin baru beberapa bulan ini saya diberi mandat oleh Pusdiklat Bangprop untuk mengurus terkait dengan pelaksanaan sertifikasi bagi SDM penyelenggara kesejahteraan sosial yang ada sebanyak 4 komponen, yaitu pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, penyuluh sosial, dan relawan sosial. Jadi itu perkenalan dari saya. Mudah-mudahan barangkali agenda ini tadi senada dengan Pak Ketua IPPSI. Yang pertama, bagaimana menggerakkan roda profesi ini di seluruh penjuru tanah air untuk bisa mengikuti sertifikasi. Yang kedua adalah terkait dengan tadi
keanggotaan dan lain sebagainya sebagai prasyarat. Barangkali saya juga menyimak tadi di grup ya, di grup. Nah ini saya pikir Bapak Ibu sekalian, kita memang harus menampung berbagai masukan-masukan yang memang mengarah kepada penyempurnaan. Sehingga apa di sini? Jadi energi kita tidak terbuang untuk melakukan debat tebal yang memang istilahnya tidak produktif. Tapi kita mengarah bagaimana waktu yang ini dengan Pak Ketua yang baru, bagaimana bisa sebetulnya menjadi daya ungkit untuk profesi pekerjaan sosial. Apalagi sekarang mungkin kita kan undang-undangnya sudah ada dan kebetulan saat itu saya masih di Direktorat Rehabilitasi Sosial. Saya dengan Bu Eka saat itu banyak sekali berbicara tentang ini. Jadi Pak Puji kami barangkali perlu disupport dan mudah-mudahan nanti kita agendakan Pak Puji dan Pak Kapusdiklat Bangprop serta dari LSP untuk sama-sama barangkali bisa bertemu bagaimana kita membicarakan skema ke depan yang memang perlu disempurnakan. Sehingga kita memiliki sebetulnya adrenalin, masukan-masukan dari kawan-kawan yang dalam kepengurusan ini menjadi bank inspirasi untuk kita semua. Nah ini saya pikir akan lebih efektif. Selanjutnya sebagai perkenalan untuk sertifikasi tahun 2023 Kementerian Sosial diberi target oleh Bappenas ini sebanyak 18.000 untuk SDM penyelenggara Kesos yang harus disertifikasi. Nah, namun itu semua tidak semuanya adalah untuk pekerja sosial, tetapi meliputi di dalamnya pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, penyuluh sosial, dan relawan sosial. Memang kalau berbicara tenaga kesejahteraan sosial, komponennya di Kementerian Sosial banyak sekali, dari mulai pendamping PKH, Sakti Peksos, dalam klaster rehabilitasi aja ada 5, dari mulai nafsa, lansia, PD, TSKPO, dan anak. Nah nanti mungkin kalau sekarang nanti ke depannya akan dikerucutkan dalam ini adalah pendamping perlindungan jaminan sosial, pendamping rehabilitasi sosial, dan pendamping pemberdayaan sosial. Namun ini karena belum ada suatu aturan yang baru, kita masih menggunakan aturan yang lama. Nah ini kenapa Bappenas mempertanyakan sebetulnya apa yang membedakan SDM yang tersertifikasi dengan yang tidak tersertifikasi. Nah apa bedanya profesi yang disertifikasi standarnya dengan istilahnya non-profesional. Nah ini juga barangkali ya PR bersama juga, jangan sampai istilahnya SDM yang profesi pekerjaan sosial sama dengan relawan sosial. Nah, adapun sebagai gambaran informasi untuk target sertifikasi 18.000 ini, kita mengalami pemangkasan 15% dari Bappenas sehingga ada 15.300. Dan ini kita agendakan harus kelar di bulan 10. Kami mengagendakan tadinya untuk pekerja sosial ini adalah bulan Mei dan Juni. Kenapa ini dipisahkan? Bukan artinya terjadi diskriminatif, tetapi kami sebetulnya ingin memberikan kepastian dalam penataan data. Mana pekerja sosial, mana yang masuk TKS, dan mana yang masuk relawan. Namun demikian, barangkali tentunya agenda-agenda lain kita sempurnakan. Adapun sebaran target untuk BPPKS itu dibagi ada 7 regional, 6 regional. Regional 1 Padang dengan targetnya adalah 2.550. Regional 2 adalah Bandung 3.400. Dan regional 3 adalah Yogyakarta 3.400. Regional 4 Banjarmasin 425 orang. Regional 5 BPPKS Makassar 805 orang. 850 orang. Dan regional 6 Jayapura sebanyak 255 orang dan Poltek Kesos Bandung sebanyak 4.420 orang. Jadi sebetulnya 3 regional yang banyak itu yaitu BPPKS Bandung, Kesos Bandung, dan BPPKS Padang serta
regional Yogyakarta. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan barangkali melalui Pak Ketua ini, Pak Dr. Puji Pujiono, mudah-mudahan bisa disebarluaskan kesempatan ini bagi sebetulnya para pekerja sosial untuk mengikuti sertifikasi ini. Nah, adapun mekanisme dan lain sebagainya, nah tentunya kesekretariatan ini kita pilih ada yang bersifat kesekretariatan sertifikasi dan ada juga tadi yang menyangkut keanggotaan dan lain sebagainya untuk mungkin ini sesuai dengan bidangnya masing-masing. Saya pikir itu Bapak Ibu sekalian sebagai perkenalan dari saya dan mudah-mudahan seperti disampaikan, mudah-mudahan kita banyak menginspirasi produktif yang memang tidak mengarah kepada hal-hal yang lebih menyita waktu untuk kita bagaimana melangkah ke depan lebih baik. Terima kasih, barangkali itu dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih sudah mengenalkan sekaligus menyampaikan program dari Pusdiklat Pemprov ya terkait dengan sertifikasi. Ini menjadi pengayaan bagi kita semua terkait dengan dukungan-dukungan yang perlu diberikan oleh kita semua terhadap pelaksanaan sertifikasi. Baik, untuk selanjutnya saya persilahkan barangkali ini dari Kang Roni. Ya, Mas Roni silakan mengenalkan diri. Dulu Mas Roni ini sangat ini ya berperan di sertifikasi waktu Pusbangprov ya. Silakan Mas Roni. Siap, Kang Agus. Ya. Silakan barangkali bisa mengenalkan diri dan mungkin bisa ceritakan pengalaman sebelumnya, Mas Roni, terkait dengan sertifikasi. Siap, Kang Agus. Mohon maaf tadi masih di mute tadi. Suara saya terdengar ya, Kang Agus ya? Izin. Jelas. Iya, mohon maaf Pak Puji, Pak Herman, Bapak Ibu sekalian off cam karena sedang di jalan juga, sedang di dalam kendaraan. Mau izin memperkenalkan diri, nama saya Roni Kasari Suranegara, kebetulan sekarang per 4 Januari di Direktorat Jaminan Sosial, bagian sumber daya. Mungkin kalau tadi Pak Herman sudah menggambarkan juga terkait dengan beberapa target dan capaian agenda sertifikasi dari Pusdiklat Pemprov ya Pak Herman. Izin kita juga menselaraskan beberapa agenda termasuk arahan pimpinan yang juga sedang kita laksanakan pada saat ini. Di antaranya ini kita melaporkan Pak Puji, Pak Herman, Bapak Ibu sekalian, kondisi per 25 Mei 2023 itu SDM PKH itu berjumlah 35.663 untuk di seluruh wilayah Indonesia. Nah, kebetulan memang sudah ada arahan dari Pak Dirjen juga, Pak Ruben, agar teman-teman SDM PKH ini untuk semua jenjang level ya, ini sekarang mengikuti sertifikasi kompetensi gitu loh. Apalagi ada beberapa yang memang sebetulnya masih ada beberapa perkembangan di lapangan, contohnya misalkan, dan itu sebenarnya terjadi dari mulai zaman dulu saya di Pusbangprov, Pak Herman mohon izin ya Kang Agus ya, gitu di antaranya beberapa pendamping PKH yang sudah sertifikasi tapi belum sampai sertifikatnya, di antaranya seperti itu. Atau masa habis sertifikat atau sertifikat kompetensinya sudah habis masanya sehingga dia harus resertifikasi. Nah, saat ini kami juga sedang melakukan pendataan terhadap teman-teman di seluruh wilayah Indonesia, 38 provinsi dan termasuk sekian kabupaten kota ya. Di antaranya untuk juga melihat masa berlaku sertifikat kompetensi mereka. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, memang betul Pak Puji, Pak Herman dan Kang Agus, saya dulu bersama-sama dengan teman-teman di tanggal 26 Maret 2021 itu kita sudah memiliki lisensi untuk lembaga sertifikasi profesi kita LSP Kementerian Sosial. Nah, di antaranya sebetulnya yang sekarang sedang kita coba kejar adalah
segera meregistrasi atau memfinalkan rancangan standar kompetensi kerja nasional Indonesia untuk pendamping PKH. Seperti itu. Karena memang mudah-mudahan ini nyetel ini agendanya Pak Herman, karena kenapa Pak Puji juga, karena memang apabila standar kompetensinya sudah bisa diregistrasi oleh Ditjen Linjamsos kepada Kemenaker, Ditjen Binalatas ya, Pembinaan dan Produktivitas Pelatihan Kerja Binalatas, itu nantinya LSP Kementerian Sosial ataupun Pokja sertifikasi itu tinggal mengajukan skema sertifikasinya kepada BNSP gitu, kepada BNSP. Nah, saya yakin Kang Agus dan teman-teman asesor termasuk Pak Uji dan Bapak Ibu di PSPI juga sudah sering melakukan uji kompetensi ya dengan format BNSP ya kan, seperti itu. Maksud kami adalah agar ketika mudah-mudahan ya pendamping PKH ini sertifikat kompetensinya sudah berlogo Garuda emas gitu. Tentunya ini luar biasa akan menjadi nilai tambah dan daya ungkit terhadap eksistensi dari si SDM PKH itu sendiri. Apalagi dengan beberapa agenda yang juga sudah mendapatkan arahan dari Pak Dirjen seperti menyongsong P3K dan lain sebagainya. Karena kita ketahui nilai bobot sertifikat kompetensi itu 25% atau 15, saya lupa gitu. Walaupun sebenarnya sertifikat kompetensi TKS pendamping PKH yang saat ini masih berlogo Kementerian Sosial, itu pun juga diakui juga dan memang bisa disubmit ke ke BKN ataupun ya ke BKN khususnya dalam untuk formasi P3K. Jadi memang untuk sementara itu dulu Kang Agus, sisanya nanti kita akan berkoordinasi lebih lanjut, termasuk saya juga belum tahu ini saat ini Kang Agus, Pak Puji mohon izin perkembangan dari teman-teman SDM PKH yang akan mengikuti sertifikasi kompetensi. Apakah masih harus mendapatkan rekomendasi sebagai anggota, dulu namanya apa ya Kang Agus ya? Anggota lainnya rekan. ya. Dulu Anggota anggota rekan, rekan. Ya. anggota rekan gitu loh. Atau rekomendasinya cukup dari dinas sosial daerah atau dari jenjang jabatan di atasnya atau dari direktur jaminan sosial. Nah, ini nanti salah satu yang akan kita diskusikan lebih lanjut. Mungkin sementara seperti itu, Kang Agus, Pak Puji, Pak Herman, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih atas pengalaman yang telah disampaikan. Ini juga jadi rencana kita untuk bagaimana meselaraskan dengan BNSP. Dan kita juga dari PSPI sudah mencoba untuk merintis ke arah itu, LSP P3, mudah-mudahan ini terwujud. Dan nanti mohon kiranya Mas Roni juga bantu ya untuk LSP P3 ke depan. Baik, untuk tadi ada dari Pak Puji ini terkait dengan jumlah pekerja sosial yang terdata di masing-masing provinsi. Kalau ini barangkali berapa yang sudah dan belum tersertifikasi, kalau dari sisi data sebetulnya ada di Pusdiklat Bangprop ya, dulu di Pusbangprop. Nah, ini ada barangkali harus dibongkar lagi ininya dokumennya. Nah, ini ada per 25 Mei 2003 kalau PKH 35.663. Kalau untuk Peksos barangkali lebih spesifik lagi bisa disampaikan oleh Pak Herman, barangkali mempunyai data atau seperti apa. Kalau yang sebelumnya memang ada sampai tahun 2022 yang saya tahu, tapi nanti kita lihat datanya seperti apa. Baik, dari Mas Roni sudah menyampaikan. Untuk selanjutnya barangkali dari Dinas Sosial Provinsi, Bu Patmi, silakan Bu Patmi. Silakan untuk mengenalkan diri dan seperti apa barangkali yang diketahui oleh Bu Patmi dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat terkait dengan sertifikasi ini. Mangga Bu Fatmi. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak, terima kasih atas kesempatannya.
Saya saat ini menjadi pengurus di Forum Komunikasi Pekerja Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Nah, karena informasi kegiatan ini juga baru saya terima ya Pak. Terus terang ini hal yang menarik, hal yang bermanfaat buat saya karena saat ini saya belum mempunyai bekal bekal untuk mengikuti kegiatan ini tentang sertifikasi. Yang paling tidak saya mengikuti kegiatan ini ingin mengetahui informasi-informasi tentang penyelenggaraan sertifikasi untuk ke depan, karena terus terang sangat bermanfaat Pak. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dan saya saat ini bertugas di Rumah Singgah Humanis sebagai salah satu satuan pelayanan sosial yang menangani pasien dari keluarga kurang mampu dan menjalani proses pengobatan rumah sakit di Bandung. Mungkin itu saja perkenalannya Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Salam hormat untuk semuanya dan saya akan menyimak karena informasi ini sangat penting, sangat bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk mungkin nanti saya bisa sampaikan pada forum komunikasi pekerja sosial yang ada di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Ya, Pak. sebelum ini ditutup, barangkali bisa disampaikan apakah animo dari pekerja sosial yang forum yang diikuti oleh Bu Fatmi ini memang masih banyak yang belum sertifikasi atau bagaimana, dan ada hambatan nggak untuk melakukan sertifikasi? Kalau menurut saya enggak Pak, karena kebetulan saya juga terakhir ikut tuh tahun berapa ya? 2 tahun yang lalu. Iya, saya ikut mengikuti sertifikasi dan kemarin ada informasi sertifikasi itu termasuk di Rumah Singgah itu kan ada tenaga teknis yang dari Poltek Esos dan saat kemarin itu memang habis masa berlakunya dan kami informasikan gitu bahwa sok ikut lagi gitu. Jadi ada teman di tenaga teknis non ASN yang di lingkup kami itu, kami juga informasikan dan mereka udah daftar Pak gitu. Dan sepengetahuan saya mereka semangat Pak untuk mengikuti sertifikasi ini. Terima kasih. Ya, ini ada kaitan dengan provinsi yang lain nggak? Ada ya? Koordinasi dengan provinsi lain Bu, forum-forum ini? Saat ini sepertinya belum Pak. Kita kepengurusan baru. Oh iya. Pengurusan baru. Tapi untuk nasional ada masih Pak Topik ya, yang nasional ya? Ya Pak. Yang nasional masih Pak Topik. Maaf. Yang nasional masih Pak Topik ya, untuk forum nasional. Forum pekerja sosial jabatan fungsional itu, yang di pusat? Kurang tahu Pak, kurang tahu. Ya. Iya. Nah, kalau nggak salah terakhir itu Pak Topik ya, Pak Topik yang dari DKI. Yeah. Baik, terima kasih Bu Fatmi perkenalannya. Mudah-mudahan nanti bisa support secara lebih lanjut gitu ya, untuk karena bagaimanapun potensi Jawa Barat luar biasa ya. Baik, untuk selanjutnya Pak Bayu, silakan Pak Bayu dari DPP, silakan. Saya nyimak dulu Kang, baru gabung belum nyambung. Ya, pasti nyambung lah. Komentar tentang sertifikasi bagaimana Pak Bayu? Assalamualaikum. Iya, terima kasih Kang
Agustus Fajar. Nih Mbak Fatmi, teman lama di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat ya. Suaranya saya masih ingat itu. Ya, selamat malam semuanya. Saya pikir ini memang banyak pertanyaan sebenarnya kemarin. Cuma memang ketika persiapan harus mempersiapkan untuk ikutan sertifikasi atau ini sertifikasi kan ya Kang? Ya, sertifikasi. Ya, memang pertanyaannya biasanya mempersiapkan deskripsi diri dan segalanya sebenarnya. Persiapan-persiapan itu yang memang kelihatannya butuh waktu ya. Butuh waktu itu sehingga memang harus kemarin sempat cerita kalau ini dipaketkan dalam pendaftaran keanggotaan kan. Kalau bagi mereka yang belum daftar ke anggota untuk masuk di uji kompetensi kayak gitu, dari DPP juga sudah menyiapkan sebenarnya semacam terutama di Litbangprov. Kemarin baru semalam kita pertemuan di Litbangprov. Artinya ada 2 skema yang yang pertama teman-teman di Litbangprov juga menyiapkan untuk bagaimana semacam pembekalan bagi teman-teman yang baru mau mengikuti uji kompetensi sehingga mudah-mudahan bisa lancar semua. Saya sambil berguru kan di DPP banyak asesornya gitu. Walaupun nggak boleh nyontek tetapi asesornya banyak, paling tidak punya tips bagaimana membuat deskripsi diri dan hal-hal yang terkait dengan uji kompetensi secara berkualitas. Itu barangkali sebagai informasi awal bagi teman-teman. Jadi ini juga bisa disampaikan bahwa kita juga menyiapkan untuk semacam ada pembekalan atau apapun namanya bagi teman-teman yang bersiap-siap untuk mengikuti uji kompetensi. Selain kemudian yang kedua barangkali terkait pendaftaran ya, pendaftaran keanggotaan yang memang itu bagian dari yang harus dilalui. Saya diingatkan Kang Agustus Fajar kemarin bahwa yang namanya anggota itu ternyata yang sudah memiliki sertifikasi. Jadi pertanyaan berikutnya barangkali ini sebagai ini terkait urutan mendapatkan kartu anggota dan skalanya barangkali nanti bisa diperjelas lagi. Barangkali itu aja sebagai ini pertama. Terima kasih. Masih di mute, Kang? Ya, terkait dengan pertanyaan dari Pak Puji nih, Pak Ketum, tentang bagaimana menyiapkan deskripsi diri, seperti apa gitu ya. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan itu mungkin bisa disampaikan dalam bentuk satu hal yang harus kita coba respon dari mitra-mitra kita. Barangkali di antara kita ternyata bukan menjadi pertanyaan lagi, tapi menjadi satu hal yang perlu disampaikan gitu ya. Ada satu kemudahan-kemudahan menurut kita mungkin agak sulit, tapi menurut yang lain itu tidak sulit, sebetulnya mudah gitu ya. Nah itu nanti bisa kita coba satu hal yang disepakati oleh kita, bahwa kalau memang ada yang terasa sulit, ya kita coba urun debuk, barangkali ada solusi-solusi seperti apa supaya itu dianggap dinilai oleh kita menjadi mudah. Kemudian terkait dengan ada beberapa hal peningkatan kompetensi, ada pembekalan ya terhadap calon asesi gitu ya, dan pendaftar sertifikasi dalam hal ini, dan juga para peminat untuk yang masuk ke IPSPI. Ini mungkin bisa dijadikan rencana ke depan, karena ini hal yang mendasar ya, hal yang mendasar. Seorang anggota IPSPI harus menyiapkan diri untuk mengikuti sertifikasi. Dan kalau misalnya saya sampaikan itu, saya selalu melihat ke ADRT. Di sana ada beberapa hal di ADRT yang harusnya, yang merupakan kesepakatan itu harus kita ikuti, tetapi ternyata kita masih belum 100% melakukan itu, dan ini harus kita coba kita mulai gitu ya, kita mulai dari hal yang kecil, kemudian bertahap. Mudah-mudahan ini amanat yang disampaikan oleh Kongres juga bisa kita lakukan. Untuk selanjutnya
Dari siapa ya ini? Kang Dendi, silakan dari DPD. Oh ya, baik. Ya, terima kasih kesempatannya Kak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Terima kasih atas kedatangannya. Ini kami mohon maaf undangannya melalui juga WA ya, dengan harapan sebetulnya bisa menjangkau teman-teman termasuk ada NGO, termasuk ada IKA alumni sebetulnya untuk bisa kita combine ya informasi-informasi yang ada di forum-forum lain. Karena di Ikalumni juga ada tujuan salah satunya juga untuk pengembangan karir. Nah, mungkin untuk karir khususnya kan kalau di Ikalumni Kespeksos itu eh, idealnya adalah ke jenjang pekerjaan di posisi pekerja sosial. Nah, untuk Jawa Barat, alhamdulillahnya kita setiap tahun mungkin setiap ada uji kompetensi, kami pasti melakukan pembekalan gitu karena itu masuk ke dalam ada ART tadi ada tugas-tugas DPD gitu. Nah, ini jadi masuk agenda kami di dalam pengembangan kapasitas sebetulnya. Tapi untungnya juga sampai saat ini mungkin yang uji pertama itu sekitar 20% paling. Karena rata-rata itu yang fresh graduate yang waktu lulusnya tidak ada sertifikasi di kampusnya nih. Tapi sisanya untuk anggota kami karena kami ada DPC, kami punya data itu rata-rata ada sertifikasi gitu. Jadi agak agak ringan lah untuk nanti pembekalan. Tapi juga kami tentu menjangkau juga sih untuk yang uji kompetensi awal. Karena yang mungkin Pak sekarang itu kan ada tambahan nih yang resertifikasi, instrumennya akan ada juga sedikit berbeda ya dengan yang tahun 2022. Jadi itu juga kami nanti minta infonya juga ke LSP atau Pusbang, instrumennya seperti apa, karena untuk pembekalan formal dari Pusbang atau LSP kan harus ada penunjukan langsung dari LSP. Jadi tidak sembarang orang bisa memberikan pembekalan gitu ya, karena si materi-materinya itu dari Pusbang dan LSP. Tapi kalau di PSPI kita punya dasar hukum gitu di ADART kita ya, anggota kita mau sertifikasi uji kompetensi ya pasti kita harus bantu. Termasuk dari administrasi mulai kami arahkan dari keanggotaannya, cek gitu ya, kamu sudah habis atau tidak masa berlaku keanggotaannya atau kartunya gitu ya. Sekarang sudah dipermudah, sangat dipermudah sekarang ini. DPP sudah mengeluarkan secara cepat kartu digital atau elektronik. Meskipun nanti ada waktu lagi untuk yang fisik gitu. Tapi untuk persyaratan sertifikasi sudah sangat dimudahkan. Itu tinggal nanti peserta tersebut sih mencari tahu gitu. Bagi yang sudah masuk grup di DPC sih sudah selalu pasti akan update info-info. Tapi yang mungkin belum, kita itu harus cari tahu. Jangan sampai nanti ada hal-hal yang eh, tadi dibahas yang betul itu saran juga sih, saran saja sebetulnya. Jangan sampai nanti kita ini apa namanya syarat-syarat yang hakikatnya wajib sampai tidak dilaksanakan oleh asesi, apalagi pekerja sosial. Nah, kalau tadi pertanyaan Kang Roni bahwa TKS itu sampai saat ini tidak perlu lagi menggunakan rekomendasi IPSPI karena sesuai Kongres di 2019 2022 2019 2022 ya kalau nggak salah saya lupa. 2022 itu Kongres sudah hanya anggota IPSP itu hanya yang lulusan dari Kesospeksos saja. Jadi yang TKS mungkin nanti di LSP yang saya tahu sih tidak ada rekomendasi PSPI, cukup rekomendasi tempat bekerja saja. Jadi yang kita tekankan yang pekerja sosial ini harus dijangkau. Nah, ini tugas-tugas dari ketua umum termasuk teman-teman DPP, maka nanti DPD juga harus bantu itu yang menjangkau yang punya data dan juga dikenal lah oleh anggotanya gitu. Kalau DPP menjangkau seluruhnya juga saya yakin pasti ada terbatasan ya karena yang punya wilayahnya DPD. Jadi DPD harus digencarkan juga Pak Ketum nanti untuk bisa sesuai benang merahnya dengan harapan-harapan dari DPP termasuk nanti kaitannya dengan pelaksanaan atau penyelenggara dari sertifikasi. Itu dulu mungkin, tapi saya ada pertanyaan juga ini mungkin bisa dijawab gitu ya untuk Kang Roni atau Pak Roni nih. Kan saat ini di SDMPK itu sudah ada informasi untuk P3K SDM-nya. Nah, di BKN itu kan waktu kemarin yang P3K ke Kementerian Sosial yang Peksos termasuk yang daerah itu berlaku dan memang jadi syarat sertifikat Peksos ini.
Nah, apakah yang SDM PKH ini, yang pekerja sosial ada di SDM PKH, apakah harus juga eh, memiliki sertifikat TKS ini? Karena di pendataan kemarin dari pusat itu yang dilaporkan teman-teman, masih ditanyakan juga sertifikatnya ada dua, memiliki sertifikat PEKSOS atau TKS. Ya, dan saya sih berasumsinya bahwa itu dipakai juga sampai nanti tadi ada keterangan Kang Roni, sampai nanti ada standar khusus yang sampai jadi logo Garuda atau sesuai yang sudah diminta oleh Kementerian Ketenagakerjaan itu yang tadi disampaikan. Jadi itu mungkin pertanyaan dan tolong juga nanti IPSPI harus juga tetap advokasi lah gitu ya bahwa sertifikat khusus juga diakui kalau di BKN. Nah semoga juga sebelum nanti ada sertifikat khusus itu PEKSOS di SDM manapun yang penyelenggaraan KESOS kompetensinya tetap diakui. Itu dulu mungkin. Terima kasih Kang Agus, Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan tadi Pak Ketua menyampaikan perlu dilibatkannya Pusdiklat Pamprov, PSPI, Aspeksi, Forum Peksos, IKA Alumni, kemudian LSM dan sebagainya, barangkali seperti itu supaya ini merupakan satu garapan bersama gitu ya, tidak hanya satu atau dua pihak. Baik, untuk selanjutnya saya buka, silakan dari Pak Wardoyo, silakan. Di bagian keanggotaan ini yang paling sibuk barangkali. Iya, baik. Terima kasih Pak Agustus Fajar. Izin perkenalkan, nama saya Wardoyo. Di DPP PSPI saya sebagai bidang keanggotaan. Pertama yang saya sampaikan adalah sesuai tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Ketua, juga beberapa teman sudah menyinggung bahwa ada tugas dari DPP untuk mendukung kegiatan sertifikasi adalah bahwa pekerja sosial yang akan mengikuti sertifikasi dia harus terdata sebagai anggota dari IPSPI, kan gitu kan ya. Juga mendapatkan rekomendasi dari IPSPI. Nah, kebetulan ini di tugas kami dan saat ini juga banyak yang sudah mendaftar untuk kegiatan sertifikasi dan juga sumpah profesi yang akan dilakukan dalam minggu depan. Pertama itu, terus yang kedua terkait dengan bimbingan sertifikasi. Mungkin ini bisa nanti ada kebutuhan gitu ya. Pak Roni juga Pak Herman bahwa bimbingan sertifikasi sudah dilakukan kan gitu kan ya. Hanya saja kadang pemahaman ketika saya menjadi asesor, saya sangat bisa menangkap bahwa pemahaman anggota atau asesi terkait dengan penulisan deskripsi diri dan sebagainya itu ada kebutuhan untuk ditingkatkan. Nah, tadi juga di chat juga ada usulan dari Pak Ketua dan sebagainya perlu membicarakan mekanisme untuk menjawab kebutuhan tersebut. Seperti apa? Sebagai gambaran, kalau di DPD misalnya tadi juga Mas Dendi sudah menceritakan kalau di Jawa Barat sudah melakukan pembekalan, di Banten pun juga sudah melakukan pembekalan. Bahkan yang terakhir kemarin saya baru tahu hari kemarin itu ternyata format deskripsi diri ada perubahan ya dari tahun yang sebelumnya, ada perubahan ke format yang baru, tapi sebenarnya format baru itu kembali ke yang lama gitu Pak Agustus Fajar ya, karena sebelumnya format itu juga sudah pernah dipakai. Jadi intinya gini, bahwa Pak Ketun juga ini ada tantangan bagi kita semua sebagai IPSPI, bagaimana membantu untuk memberikan berkontribusi dalam kaitan nanti bimbingan sertifikasi seperti apa, baik itu bimbingan sertifikasi kepada pekerja sosial dan juga sertifikasi kepada TKS. Ini ada tantangan seperti itu. Nah, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Agustus Fajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk selanjutnya barangkali di sini ada
Mbak Ica ya, Bu Aisyah Arifin, silakan. Sudah sampai rumah kah? Baik, kalau begitu nanti ya, apa namanya, kalau sudah siap, mohon untuk dibuka open mic dan menyampaikan pendapatnya terkait dengan sertifikasi. Yang lain silakan, barangkali bisa menyampaikan informasi, masukan, pertanyaan atau apapun itu. Dari Bengkulu di sini ada Mbak Siti Romlah ya, pendamping Rasos, barangkali punya pandangan lain atau hal tertentu yang bisa disampaikan kepada kita semua, silakan. Pak Agustus, Ya, sambil menunggu rekan-rekan yang lain, mumpung masih berkumpul semua, kalau boleh saya usulkan kita adakan pertemuan seperti ini, tikar lebar untuk semua pemangku kepentingan pekerjaan sosial ini, misalnya 2 minggu sekali ya, sampai dengan Bpom ini selesai. Gimana kalau begitu? Pak Herman, apakah bersedia Pak? Informal saja semacam ini sehingga cair gitu. Itu Pak Agustus, Baik, usulan saya. Pak Puji, saya siap Pak Puji. Bahkan kemarin kami berbicara dengan Pak Abdul John, Pak Kapus Diklat Bangprop. Jadi sebetulnya terutama untuk membenahi sertifikasi ke depan, menjawab tantangan yang memang dibutuhkan. Jadi harapannya antara LSP, IPSPI, dan nanti juga mungkin dengan BNSP juga kita bisa memperkuat jejaring kerja gitu. Nah, kami siap Pak Puji, kalaupun mungkin kita akan melakukan pertemuan-pertemuan non formal seperti ini 2 minggu sekali ataupun apa yang siap lah. Maka tinggal diagendakan oleh Pak Agus saja lah nanti mungkin. Nah, ya, terima kasih. Nanti mungkin yang lebih spesifik bidangnya mungkin ya, atau Ketua Pak Bayu atau Pak Ica mungkin ya, yang nanti akan menjadi leading sektornya. Barangkali kalau saya memfasilitasi saja nanti. Insya Allah saya bantu, tapi terkait dengan ini supaya nanti lebih fokus, di sini ada Bu Aisyah maupun Pak Bayu ya, untuk melanjutkan pertemuan-pertemuan yang perlu digagas. Bayu, Pak Bayu. Mas Bayu ya. Pak Bayu, katakan Pak. Mas Bay, Mas Bay. Bye-bye. Ya, baik. Untuk selanjutnya, Ya, berarti setuju. ya, silakan dari yang lain barangkali. Dari Tehena Rodia, silakan. Baik, Kang Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Izin Pak warahmatullahi Ketum, Pak Herman, Pak Roni, Kang Dendi dan rekan-rekan sekalian, Teh Ica dan rekan-rekan sekalian. Izin saya Ena, saya bantu Kang Dendi di divisi keanggotaan atau Humas DPD Jabar. Saat ini memang terkait, mohon maaf ini off-cam. Terkait sertifikasi memang info-infonya sudah begitu booming ya. Apalagi kemarin misalnya setelah P3K bahwa sertifikasi Peksos itu menjadi salah satu nilai yang luar biasa, penambahannya 112,5 gitu kan, seperti itu. Jadi berbondong-bondonglah para pekerja sosial yang belum sertifikasi untuk melakukan itu. Nah, di lapangan terkait SDM PKH juga tadi sudah disampaikan mungkin sama Kang Dendi ya, apakah SDM PKH yang notabene-nya adalah seorang pekerja sosial, background-nya kesejahteraan sosial atau pekerja sosial, apakah saat ini memang diwajibkan bagi yang belum misalnya ya mempunyai sertifikasi TKS, tapi dia sudah punya sertifikasi Peksos masih berlaku, apakah memang diwajibkan harus ikut sertifikasi TKS tersebut gitu. Booming saat ini memang akan dilakukan atau akan ada kuota untuk P3K pendamping PKH. Namun yang saya dengar itu tidak semua ya, itu juga tetap harus berlomba seperti itu. Nanti jikalau misal seorang pekerja sosial, mohon izin nanti karena saya juga SDM, misalnya seorang pekerja sosial yang background-nya Kesos, dia ikut saat ini belum sertifikasi TKS,
atau belum sertifikasi Peksos atau mau resertifikasi, pada bingung nih ikutnya resertifikasi Peksos atau pendamping TKS atau apa. Nah, kalau misalnya memang ikutnya sertifikasi TKS, ke depannya jika misalnya tidak terakomodir di P3K PKH, seyogianya kan dia sudah harus punya sertifikasi Peksos untuk diakomodir mendaftar sebagai calon P3K pekerja sosial. Jadi ini sangat-sangat booming, bingung, butuh informasi untuk diluruskan. Izin Pak Roni seperti itu. Itu yang kedua, karena kita booming melakukan sosialisasi terkait sertifikasi, jadi kadang-kadang memang ada yang TKS juga mendaftar sebagai keanggotaan pekerja sosial. Nah, tapi insya Allah Jabar sudah mulai cek and recheck, jadi sudah bisa memfilter mana TKS, mana Peksos untuk tadi diberikan KTA-nya. Nah, namun karena kita di lapangan juga sering menyampaikan terkait sertifikasi itu, ada beberapa TKS yang juga bertanya terkait sertifikasi tahun 2023 ini. Yang kami temukan di lapangan bahwa informasinya masih tidak tersampaikan dengan baik. Misal kami kemarin dikirim atau men-share terkait sertifikasi dari BBPPKS Regional 2 Lembang. Nah, namun pada saat ada TKS yang mau mendaftar itu dilempar lagi. Oh, ini bukan, harusnya ke sini gitu. Jadi itu belum fix di lapangan atau agak membutuhkan informasi yang lebih lanjut seperti itu. Mungkin itu saja. Kalau untuk Jawa Barat, insya Allah berjalan dengan baik. Kalau saya diperbantukan di DPP terkait ini juga, terima kasih Pak Ketum dan rekan-rekan sekalian. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Roni barangkali bisa nanggapi terkait dengan pertanyaan TNA, silakan. Siap, Kang. Makasih banyak. Jadi gini, Kang Dendi, TNA, yang kami pahami sampai saat ini ya, dan memang kebetulan juga dari ketika saya masih di Pusbangprov juga adalah ketika mereka sebagai pendamping PKH, SDM PKH, maka yang wajib mereka adalah sertifikasi kompetensi sebagai TKS pendamping PKH. Gitu loh. Nah, apabila memang mereka memiliki background pekerjaan sosial ataupun kesejahteraan sosial, maka mereka pun betul punya hak untuk mengikuti sertifikasi profesi pekerja sosial. Ya kan gitu, baik itu dari kampusnya, jalur pendidikan ya, seperti yang dulu kita jalankan di TKS atau Poltekkes sekarang, walaupun saat itu masih LSPP 2 ya, kedepannya kan akan ada LSPP 1 di perguruan tinggi masing-masing. Nah, tapi ketika dia bekerja sebagai SDM PKH, maka kewajiban dia adalah melakukan sertifikasi kompetensi TKS pendamping PKH, gitu loh, atau TKS pendamping sosial. Nah, kenapa ini menjadi concern kami? Karena memang formasi P3K yang nantinya akan ditempati atau diadakan untuk para SDM PKH ini adalah pendamping sosial, gitu loh. Jelas secara nomenklatur, secara deskripsi jabatan, secara deskripsi pekerjaan dan lain sebagainya, ini berbeda dengan pekerja sosial, gitu, ya kan? Jadi kalau untuk pekerja sosial, teman-teman di Salemba juga tentunya pasti ada yang daftar juga ya P3K pekerja sosial kemarin ya, dan ada yang diterima juga gitu loh. Kita memang betul menguploadnya adalah pekerja sosial gitu loh, ya kan? Nah, kedepannya kita harapkan dalam mengupload ya atau menyerahkan dokumen lah gitu dalam persyaratan P3K untuk SDM PKH ini adalah sertifikat kompetensi mereka sebagai TKS pendamping PKH gitu, ya kan? Jadi fokusnya adalah ke situ gitu. Jadi kalau yang pekerja sosial memiliki sertifikasi pekerja sosial atau sertifikat kompetensi pekerja sosial, itu adalah profesi dia sebagai pekerja sosial. Ketika dia di SK-kan sebagai pendamping PKH, sebagai korkap-korkot, sebagai korwil, sebagai korek, sebetulnya memang di Permensos 16 2017 itu juga masih ada beberapa perkembangan yang memang harusnya juga dilakukan. Di antaranya sebetulnya kalau kita berkaca terhadap sertifikasi yang dilakukan terhadap SDM PKH yang 36.000 sampai tahun 2019, seingat saya, sampai sebelum COVID itu semuanya sudah kita sertifikasi, seingat saya, itu memang belum membedakan jenjang jabatannya, baru untuk kualifikasi sebagai pendamping PKH ataupun pendamping sosial PKH. Jadi mungkin untuk saat ini pun
ketika misalkan Korkap sendiri jumlahnya ratusan, 600 sekian, 663, 664 seingat saya. Korwil, bahkan Korek, ketika ada sertifikasi kompetensi sekarang, itu dia sebagai TKS pendamping PKH gitu loh. Sebetulnya secara jenjang jabatan, harusnya dia mengikuti jenjang jabatan ataupun kualifikasinya. Kita berkaca misalkan ke Kementerian Desa misalkan. Seorang tenaga ahli pemberdayaan seorang TPP ya, tenaga pendamping profesional di level kabupaten kota, itu di sertifikat kompetensinya sudah menyebutkan jenjang jabatannya yang berbeda dengan pendamping lokal desa atau pendamping desa. Karena pendamping lokal desa itu ada di level desa atau dusun, pendamping desa itu ada di level kecamatan, dia itu adalah tenaga ahli pemberdayaan kabupaten kota, provinsi, sampai pusat. Itu semua di keterangan sertifikat kompetensinya berbeda sesuai dengan jenjang jabatannya gitu. Karena ya memang kualifikasinya berbeda, kompetensi yang berbeda, dan itu seterusnya berbeda gitu. Tapi mungkin itu tidak menjadi persoalan pada saat ini. Kenapa? Karena formasi P3K-nya adalah pendamping sosial gitu loh. Jadi walaupun Korkap, Korwil ataupun Korek, ketika dia mendaftar P3K misalkan gitu loh, ya dia sebagai pendamping sosial gitu loh. Mungkin kalau bahasa ASN kita pendamping sosial pertama ya gitu loh. Ya kan, itu juga yang kejadian sekarang, yang sudah misalkan jadi PPNPN honorer atau jadi pekerja sosial non ASN misalkan sudah umur 40 atau 45, harusnya kan muda itu ketika menjadi P3K gitu loh, harusnya gitu loh. Karena pertama itu kan kalau selevel CPNS-nya kan dia kan di level 3A gitu loh. Jadi maksimal pertama. Tapi untuk saat ini karena baru jebol pertama kali formasinya, maka semua itu masuk dalam pekerja sosial pertama. Kita belum buka di Kementerian Sosial untuk pekerja sosial muda ataupun madya bahkan gitu loh. Makanya kemungkinan untuk SDM PKH pun akan jadi pendamping sosial pertama dulu kemungkinan gitu loh. Jadi semua itu tidak menjadi masalah gitu loh. Tapi memang kita berharap bahwa karena ini kita masih memiliki waktu ya Pak Herman, mohon izin ya Pak Puji dan lain sebagainya, kita bisa sama-sama mendorong sebetulnya para standar kompetensi ini gitu loh. Standar kompetensi pekerja sosial, standar kompetensi pendamping PKH atau SDM PKH dan seterusnya, termasuk pendamping resos dan lain sebagainya gitu. Agar mudah-mudahan kalau sudah terregistrasi di Kemenaker, tinggal disubmit ke BNSP, maka sertifikat kompetensinya sudah bisa berlogo Garuda gitu loh. Itu sangat-sangat luar biasa nilai-nilai plusnya gitu. Seperti itu mungkin tanggapan saya Kang Agus. Makasih banyak. Baik, ya. Jadi ingat peta okupasi ya. Betul Kang Agus ya. Oke, baik. Ya, barangkali Bapak Ibu mohon maaf ini saya izin dulu ini karena anak saya harus dijemput ya, barusan kontak. Saya mohon Pak Ketum barangkali ini saya take over ke Kang Deddy barangkali. Baik, Kang. Siap. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Roni sudah mengkonfirmasi. Baik, berarti ini nanti kita akan sampaikan kepada anggota-anggota kita karena memang kita tidak bisa memungkiri kewajiban sertifikasi itu juga akan terkait dengan pekerjaan dan ini ya nasib hidupnya. Tapi nanti kita akan sampaikan keputusan ini agar bisa cepat-cepat nanti ikut yang tahun ini. Baik, ada lagi tadi Pak Ketua mau izin Pak Ketua Kang Dendi. Oh, silakan Tena. Enggak. Oke, izin Pak Roni, berarti biar kami sampaikan dengan baik ke rekan-rekan yang misalnya pendamping PKH gitu ya. Bagi pendamping PKH yang memang sudah sertifikasi pekerja sosial, tahun ini alangkah lebih baik mengikuti sertifikasi TKS pendamping PKH ya Pak ya? Betul sekali, Tena, betul Baik, sekali. Bapak, iya. Karena formasinya berbeda dengan pekerja sosial gitu. Ya kan? Karena formasinya adalah pendamping sosial. Sepertinya ya roman-romannya adalah pendamping sosial. Karena jelas pekerja sosial kemarin sudah kita adakan P3K-nya. Nah, untuk SDM PKH ini adalah pendamping sosial gitu loh. Maka baiknya sertifikat kompetensinya adalah pendamping sosial. Kalau pekerja sosial harusnya kan daftar P3K-nya untuk pekerja sosial pertama gitu. Saya yakin kemarin Kang Dendi juga pasti uploadnya sertifikat pekerja sosial kan pasti kan. Oh iya, gitu. betul. Gitu ya kan, kayak gitu. Jadi ini mitigasi kita saja TNA agar jangan sampai juga SDM PKH kita sudah merasa aman dengan sertifikat kompetensi profesi pekerja sosial gitu loh. Kalau tiba-tiba ada perkembangan aturan baik dari BKN maupun pimpinan
sertifikat kompetensinya harus pendamping sosial. Waduh, ya kan nggak, kita takutnya kita diburu-buru kan gitu, ya kan. Jadi lebih baik Betul. kita diwajibkan untuk SDM PKH kita itu untuk sertifikat kompetensinya sebagai TKS pendamping sosial PKH. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah clear ya. Ada lagi Teh Ena mau disampaikan? Terima kasih, jelas sekali. Insya Allah kita lanjut sosialisasikan dengan rekan-rekan yang berada sebagai SDM PKH ya Pak Roni, mohon izin karena mereka biar tidak santai baru buru-buru ikut sertifikasi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berarti nanti akan ada arus perubahan nanti pendaftar. Pak Ketua Umum, silakan Pak Ketum. Saya kira ini pembicaraan yang bagus ya. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Mulai dari yang paling akhir dulu. Saya tuliskan di chat tadi, supaya manfaat pertemuan ini juga menjangkau semua pekerja sosial. Saya mengusulkan dalam minggu depan ini, kalau berkenan, Mas Roni membantu IPSPI dan Diklat Bangpro menyusun semacam frequently asked question atau lembar informasi terkait hal-hal yang dijelaskan tadi, yang kemudian disebarluaskan kepada rekan-rekan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kemarin juga di pertemuan yang lain, kita IPSPI kemudian Diklat ya dan sebagainya melakukan inventarisasi bersama melalui jaringannya masing-masing, menggerakkan teman-teman untuk mendaftarkan diri ke IPSPI untuk kategori pekerja sosial, sehingga kita bisa memperkuat database yang akan bisa digunakan sebagai acuan oleh teman-teman yang melakukan sertifikasi, ya panitia sertifikasi, dan juga memperkuat standingnya teman-teman dari Dayasos ya, yang Mas Roni saya kira punya tanggung jawab untuk mendata tenaga kerja atau SDM tenaga sosial. Nah ini mungkin bisa dicapai bersama. Terus yang ketiga tadi saya sebutkan membuat forum ini menjadi reguler gitu. Itu 3 usulan saya Kang Nedi, mohon dicatat nanti ditindaklanjuti. Ada Mas Bayu di sini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketum. Teman-teman tadi ada Bu Siti Romlah tadi sudah mau open mic. Silakan Bu Siti Romlah. Dari pendamping resos ya, silakan. Assalamualaikum, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ketua dan semua teman-teman Bapak Ibu semua, saya menyimak sejauh ini dan juga kesempatan dapat informasi dari grup DPD IPSPI Bengkulu. Memang saya sih dapat pengalaman ya juga dari rekan-rekan di pendamping resos, karena saya juga sendiri di Direktorat Pendamping Resos Direktorat Disabilitas. Itu kami juga ada yang backgroundnya pekerja sosial, non pekerja sosial, dan relawan sosial. Saat memang informasi baik itu pengalaman di tahun lalu itu kan pernah pembukaan sertifikasi. Jadi teman-teman bingung untuk memilih sertifikasi yang mana yang diikuti, seperti background yang non pekerja sosial, pilihannya ada yang lebih ke pendamping sosial disabilitas berat, sedangkan kita tidak mengkhususkan program di Direktorat Disabilitas tidak mengkhususkan kembali khusus berat. Jadi teman-teman baik kita compare mulai di pihak narasumber yang direktorat, mereka compare lagi ke pihak pengadaan ujian sertifikasi. Itu teman-teman juga pendamping kebingungan memilih sertifikasi yang mana yang diikuti. Mungkin bisa dibahas selanjutnya, nanti kan ini pasti akan ada pembukaan sertifikasi selanjutnya yang mungkin akan menjadi blunder kembali teman-teman yang mengikuti, baik yang misal relawan juga yang belum lulus di
sertifikasi sebelumnya, pasti mereka mencari informasi untuk update sertifikasi di periode selanjutnya kayak gitu. Mungkin itu pengalaman di teman-teman pendamping resos sejauh yang Siti pantau sejauh ini dan Siti ikuti. Kalau saya sendiri alhamdulillah sudah mengikuti di tahun 2020 untuk yang pekerja sosial. Dan ya kalau saya untuk saat ini masih berlaku sertifikasi pekerja sosialnya. Ini banyak dari tanggapan teman-teman di pendamping resos khususnya gitu. Mewakili teman-teman sih dari pendamping resos di Indonesia mungkin karena saya yang bikin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti Romlas. Sudah siap-siap kayaknya Pak Herman. Silakan Pak Herman mau menanggapi, silakan. Baik, izin Pak Ketua, Pak Puji, barangkali ada beberapa hal yang memang perlu dikuatkan dan diluruskan pada forum ini. Jadi ini terkait resos, karena kebetulan saya juga sebelumnya adalah di rehabilitasi sosial, jadi mungkin sedikit hafal tentang 5 klaster rehabilitasi sosial. Yang pertama, bahwa sertifikasi ini kembali kepada tujuan awalnya adalah bukan persoalan sertifikat dan PNS ataupun CPNS ataupun P3K. Itu yang harus kita luruskan dulu. Karena ketika kita salah menyampaikan, maka ini akan jadi persoalan kita, terutama kita ketika bertemu di daerah. Nah, kebetulan saya juga sebelumnya di resos itu adalah pengelola kepegawaian, saya di bagian umum dulu. Jadi ini harus benar-benar kita luruskan dulu. Bahwa tujuan Bappenas melakukan standarisasi melalui uji kompetensi atau sertifikasi adalah tujuannya untuk menstandarkan SDM penyelenggara kesejahteraan sosial ini dipastikan kepada masyarakat itu tidak melakukan malpraktek pekerjaan sosial. Itu dulu. Nah, makanya Bappenas bertanya, profesional itu apa bedanya dengan non-profesional? Nah, saya mengatakan yang profesional itu adalah pekerja sosial, karena pekerja sosial itu sudah tidak bisa ditawar lagi. Basic keilmuannya adalah D4 pekerjaan sosial atau S1 kesejahteraan sosial. Itu dulu. Makanya udah dipastikan yang ada dalam rumpun pekerjaan sosial itu pendidikannya satu rumpun. Yang kedua, TKS, tenaga kesejahteraan sosial, itu pendidikannya beragam rumpun. Karena ada 14 TKS. Ini berdasarkan Permensos nomor 16 tahun 2017. Makanya sebetulnya sertifikasi itu diawali dari Pak Mangana Lubis, waktu itu sebagai Ketua Pusbang, kemudian Butatit kebetulan sama-sama juga waktu itu di Resos, dan Pak Butatit juga sama-sama sempat dipenyuluhan dengan saya. Nah, kita mengacu pada nomor 16 2017 ini dari mulai sebetulnya pendamping sosial kelompok usaha bersama ada 14 rumpun sebetulnya. Pendamping keluarga harapan, asistensi lanjut usia, dan di Resos itu semuanya ada. Asistensi anak, orang dengan HIV/AIDS, korban perdagangan orang, disabilitas, konselor adiksi nafsa. Nah, itu di Resos. Nah, di Dayasos ada komunitas adat terpencil, gitu kan. Nah, terus komunitas adat terpencil profesional. Di Resos ada ex narapidana. Nanti mungkin diklasterkan jadi 3 karena terlalu banyak. Jadi nanti ada pendamping sosial, rehabilitasi sosial, pendamping sosial perlindungan jaminan sosial, seperti tadi dikatakan Pak Roni di PKH itu. Nah, itu. Kemarin saya juga dengan Pak Faisal berdiskusi gitu kan gitu. Kemudian ada pendamping sosial, pemberdayaan sosial. Yang sekarang pemberdayaan sosial itu kan hanya 4 direktorat saja gitu. Ini banyak di situ. Nah, jadi yang harus kita luruskan bahwa sertifikat ini bukan semata-mata kita kejar, adalah butuh selembar sertifikatnya untuk menjadi standar bagaimana PNS ataupun CPNS atau P3K. Nah, ini mohon kawan-kawan yang ada di Jawa Barat dan lain sebagainya, di DPD dan lain sebagainya, ini dapat disampaikan. Karena tujuan sertifikasi adalah untuk standarisasi kompetensi guna melindungi masyarakat dari malpraktek sebetulnya. Malpraktek pekerjaan sosial.
baik Bapak Ibu yang berada sebagai pendamping PKH, bagaimana pendamping PKH itu tidak hanya melakukan proses pencairan cash transfer. Makanya waktu saya masih di Kabag Publikasi, sebetulnya Bu Menteri mengatakan tolong ada yang graduasi, itu didorong graduasinya. Nah ini, jadi pembedaan Korkab, Korda dan lain sebagainya itu di situ. Nah, ini yang harus dipahami. Tolong barangkali Pak Dendi, saya juga menyimak ya, saudara yang saudara sampaikan di grup dan lain sebagainya, bisa disampaikan, diluruskan. Makanya ketika Pak Dendi suruh menyampaikan bahwa tadi ke Pak Ketua, Pak Puji, bagaimana peran IPS PI mengadvokasi ke BKN dan lain sebagainya. Kita bisa bayangkan berapa kementerian lembaga, 34 kementerian lembaga semuanya mengadvokasi. Nah, tapi kembali bahwa tujuan sertifikasi itu hanya untuk menstandarkan. Nah, walaupun kemudian dari standarisasi itu BKN maupun Menpan kemudian melirik bahwa ini terstandar, ya pasti orang akan pakai orang yang sudah terstandar dibanding yang belum terstandar. Makanya sebetulnya dalam proses sertifikasi bagaimana harus kita pikirkan itu proses penjaminan mutu. Sehingga ketika misalnya tahun ini ke Bappenas misalnya mengatakan ada 15.300 yang disertifikasi, maka yang disertifikasi itu dapat dipastikan mutunya kita kawal bersama. Nah ini yang menjadi PR kita. Nanti malu juga kita udah advokasi ke BKN, ke segala macam, ternyata wah, nah, kira-kira itu. Nah terus bagaimana mekanisme pendaftaran Bapak Ibu sekalian? Nah ini yang tercatat, ini data dari Biro SDM, ada sekitar hampir 40.000 SDM yang ada, yang itu sudah masuk sebagai tenaga kesejahteraan sosial yang ada di kita. Nah, kalau kita misalnya langsung rekrut dan lain sebagainya, maka kan ini juga tidak ada kompetisi mereka. Ini kesulitan. Makanya sebetulnya ketika dibuka link communication atau link pendaftaran yang dilakukan oleh Balai, Bu Ena atau Bu Romlah, Regional 1 dan 6, hanya mereka yang istilahnya membuka mata, kuping, dan segalanya yang memang istilahnya mempersiapkan diri yang akan lebih duluan terdaftar. Itu ya. Jadi loh ini sosialisasinya gimana dan lain sebagainya. Nah, ini kan ini tugas kita. Tetapi ketika mereka istilahnya masuk dalam pendaftaran, terdaftar, itu artinya kesehatan masing-masing. Nah, kita tahu bersama lah, saya mungkin cukup lama juga ngelola SDM tuh, saya sedikit paham juga kawan-kawan yang di Korkab dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya pertanyaannya. Tadi sebetulnya Pak Roni sudah sampaikan juga, tapi saya barangkali di sini menyampaikan kembali. Jadi bagaimana sebetulnya, apakah ketika ada pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, ada penyuluh sosial, ada relawan sosial. Nah, pekerja sosial juga ada dua kategori. Yang pertama pekerja sosial dalam jabatan fungsional, yang kedua penyuluh sosial dalam jabatan fungsional, berarti itu aparatur. Ada pekerja sosial non jabatan fungsional, maka itu non aparatur. Begitu juga penyuluh sosial yang non dalam jabatan fungsional, maka bisa masuk dalam rumpun relawan sebetulnya. Nah, bagi yang istilahnya dalam jabatan fungsional itu sudah diatur. Apalagi sekarang ada Permenpan nomor 1 tahun 2023. Nanti setelah 1 Juli itu mereka pengangkatannya adalah semuanya jenjang pertama semuanya. Nah, kalau aturan 3A, 3B itu adalah jenjang pertama, 3C, 3D jenjang muda, nah 4A ke sana kan Pak masih muda. Nah, dia itu kan 4A itu udah bisa, 4A, 4B muda. Tapi nanti akan pertama semuanya untuk yang alih jabatan. Nah, bagaimana untuk istilahnya di TKS? Ya kita berpikirnya sederhana. Makanya kemarin dengan beberapa kepala balai pun ini masih terjadi istilahnya meluruskan penafsiran. Jadi andaikan di PNS seperti itu berarti itu kan udah pasti pertama. Nah makanya tahun 2019-2021 Kementerian Sosial itu formasi pegawai itu hanya untuk formasi pekerja sosial dan penyuluh sosial. Makanya yang diangkat itu pasti di situ pekerja sosial dan
penyuluh sosial. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau yang Bapak Ibu P3K-nya sebagai pendamping PKH, walaupun alumni kesejahteraan sosial STKS ataupun UI dan lain sebagainya, karena ini harus yang menunjang terhadap bidang pekerjaan, bidang tugas, memberikan kepastian, maka Bapak Ibu nanti ngisi di kolom itu adalah pendamping PKH. Nah, kalau udah dapat pendamping PKH-nya, tahun depannya boleh saja kalau mau ikut. Saya ingin mengikuti pekerjaan sosial, boleh. Tapi tadi Pak Ketua udah jelas, untuk pekerjaan sosial paling tidak ada rekomendasi dari IPSPI. Nah, kalau untuk saudara-saudara yang akan mengikuti meskipun basicnya STKS, ataupun UI, ataupun UIT, dan lain sebagainya untuk pendamping PKH, pendamping NAPSA istilahnya, ataupun ODGJ, dan lain sebagainya, maka cukup dari instansinya saja, misalnya dinas sosial misalnya dan lain sebagainya. Nah, tetapi tolong, mungkin kemarin sebagian pada dinas-dinas juga Kabupaten Bandung sulit dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang itu yang harus kita advokasi. Para pendamping ini, nah, ketika misalnya minta rekomendasi dari daerahnya juga agak sulit. Nah, makanya ini Pak Agustus dan tim LSP memang harus ini. Jadi sehingga tidak ada istilahnya pendamping PKH ataupun pendamping-pendamping lainnya yang rumpun TKS menjadi diskriminatif. Dan TKS itu sudah jelas istilahnya secara pendidikan tidak hanya linier satu pendidikan. Ada yang basicnya ekonomi dan lain sebagainya. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian yang memang perlu diteruskan. Nah, sertifikasi ini Bapak Ibu biar tidak jadi pertanyaan. Karena kemarin saya juga berdiskusi. Ini sertifikasi kenapa? Misalnya sekarang apakah diskriminatif harus Peksos dulu? Enggak. Kami ingin memastikan kepastian data. Mungkin Pak Roni juga ada di sini. Kami diskusi dengan Pak Mangana Lubis yang kepala-kepala sebelumnya dan Bu Tatit akan hari kemarin. Ini kan harus pasti data itu. Bagaimana tadi ada pertanyaan yang istilahnya udah ikut tapi sertifikatnya tidak keluar, gitu kan? Gitu. Tidak keluar. Makanya saya akan nyasar dari 2023 dulu. Dari 2023 saya akan nyasar ke 2022, ke 21, 20, sampai dengan berikutnya sebelum 5 tahun. Nah, ini sebetulnya kan handover data dan lain sebagainya ini menjadi penting dalam kita. Nah, ini makanya saya berpikir sekarang kepada kawan-kawan yang ada di sini, kita bahan bakunya sama. Ya. Makanya tadi Pak Dendi saya menyimak kan gitu. Makanya Bowo, Agusman tolong ikutlah kan gitu. Karena kenapa? Supaya kita lebih baik memberikan masukan itu kepada Pak Ketua, nih mumpung Pak Ketua baru, Bang inspiratif aja. Ini inspiratif untuk membangun profesi ini ke depan apa? Tidak lantas saling mungkin wah ini salah dan lain sebagainya. Tapi nanti ke depan seperti apa? Nah, mekanisme misalnya nanti untuk sertifikasi pekerjaan sosial harus misalnya dari IPSPI kita dukung. Tapi bagaimana memberikan kemudahan? Makanya kemarin Taufik Rohman juga Sekjen Ika akan komunikasi ke saya. Pik, saya bilang lo ini dulu, benahi dulu itunya. Gitu. Nah ini kan sama-sama. Nah, ini yang harus kita. Nah, jadi mohon diluruskan bagi tadi Bapak Ibu yang menyampaikan bahwa sertifikasi ini bobot di BKN-nya dan lain sebagainya, jangan dikedepankan itu. Memang kemarin kami pun ada mendapatkan beberapa konfirmasi dari BKD. Mungkin Pak Agus juga akan tahu. Ini Pak bagaimana, ini Pak gimana. Nah nanti kalau misalnya kita kejarannya adalah sertifikat, nah ini saya khawatir juga malpraktek dalam pengeluaran sertifikat. Nah, ini saya harus mengawasi juga kan korda-korda seperti Pak Dendi dan lain sebagainya DPD itu kan gitu. Mohon maaf ya kita ngomong ini apa juga. Artinya karena kami yang istilahnya sebelum di sini banyak bergelut di bidang SDM kan, kami banyak berdiskusi juga kan dengan BKN, Pak Aidu, Pak Aba dan lain sebagainya. Nah ini jadi jangan sampai istilahnya ini menjadi target ini ya. Tapi targetnya tadi Pak Ketua udah nyampaikan, Pak Puji, bahwa ingin menstandarkan praktek pekerjaan sosial atau pelayanan-pelayanan di bidang sosial itu ini loh tidak ada malpraktek. Nah, kira-kira itu dari saya. Jadi harapan-harapan Pak Ketua sebetulnya makanya kemarin
Pak Ketua izin kami mengundang di Bekasi. Waktu itu saya sudah diskusi dengan Pak Aprijon, kebetulan kami juga satu meeting dengan Pak Aprijon itu, dan baru bergabung saya di Pusbang Prop itu beberapa bulan lah istilahnya, 1 tahun mungkin hampir. Karena kemarin di pemberdayaan. Nah, jadi Mas Roni yang sempat sama-sama dengan mungkin di zaman Pak Mangana, di zaman Bu Tatit, mari kita diskusi juga Mas Roni. Jadi karena saya juga harus banyak belajar tentang sertifikasi ini. Tapi karena kami ada keinginan bagaimana terutama menata di data saya itu. Jadi bukan di penyelenggaraan, di data. Banyak yang diselenggarakan tapi datanya ambiar gitu kan gitu. Nah, ini yang jadi problematik. Kira-kira itu sementara dari saya. Mari kita terus untuk berdiskusi. Saya kembali ke Pak Dendi. Baik, terima kasih Pak, clear ya. Jadi ini memang alhamdulillah sudah ketemu beberapa unsur ini untuk menegaskan hal-hal yang sudah jadi pertanyaan di lapangan. Nah, sekarang ada yang resen, Bu Hanifah, silakan. Halo, Teh Hanifah. Tes. Ya, silakan. Halo, suaranya masuk, Kang? Masuk, bagus. Nah, Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Perkenalkan, saya Hanifah, di DPP PSPI bertugas sebagai Sekretariat 3. Izin bertanya kepada Pak Herman dan juga rekan-rekan di Kementerian Sosial. Untuk sertifikasi tahun ini yang 15.000 tadi, apakah sudah juga include pekerja sosial yang tidak bekerja di sektor pemerintahan gitu ya Pak? Misalkan dia di non-government gitu. Terus apakah teknisnya itu berpengaruh dengan nomenklatur jabatan dia di pekerjaan untuk bisa mengikuti sertifikasi? Karena kan kayak tadi contohnya untuk yang karena nomenklaturnya pendamping sosial Linjamsos, maka sertifikasinya TKS pendamping sosial Linjamsos atau pendamping sosial PKH. Apakah ini berlaku juga untuk para pekerja sosial ataupun tenaga kesejahteraan sosial yang berada di setting pekerjaan di luar sektor pemerintah seperti itu? Mohon informasinya. Terima kasih. Baik, mangga ada yang mau, Pak Herman lagi, mangga Pak Herman. Saya ini dulu ya, biar luruskan. Izin Pak Ketua, ini Pak Puji, aduh. Silakan. Baik, Bu Hanifah, ini saya sampaikan sekaligus. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagi aparatur sipil negara yang tersebar di seluruh penjuru tanah air, yang memang dia berperan sebagai PNS, baik di Kementerian Sosial, di Kementerian Pertahanan, maupun di kementerian-kementerian lain, Kumham dan lain sebagainya, karena ternyata banyak SDM kita tersebar itu ya. Bahkan di Krehab TNI pun itu ada, kan gitu. Nah, jadi karena tersebar, ketika akan mengambil sertifikasi pekerjaan sosial, dalam profesi, boleh. Dalam profesi. Tapi prasyaratnya tadi, rekomendasinya adalah dari IP PSI. Nah, terus bagaimana kalau istilahnya untuk mengambil lain? Nah, kalau yang mengambil lain berarti kan itu masuknya uji kompetensi. Hukum. Uji kompetensi itu yang pertama untuk alih jabatan, dari jabatan lain di luar pekerjaan sosial, karena dia basic ilmunya adalah pekerjaan sosial, maka sejak nanti ditetapkan Permenpan 1 2023 setelah melewati bulan Juli, maka semua alih jabatan ada di jenjang pertama. Nah, kemudian untuk uji kompetensi dari pertama ke muda, dari muda ke madya, dari madya ke utama, pekerja sosial masih dalam pengusulan. Nah, tetapi apabila nanti dalam alih jabatan mungkin tidak kompeten, atau misalnya sekarang pekerja sosial nih diuji kompetensi ternyata tidak kompeten, terutama mantan-mantan pejabat yang disetarakan, eselon 3 dan 4. Kalau tidak kompeten, otomatis tidak mau harus alih jabatan. Dan ketika alih jabatan biasanya ada penurunan grade atau istilahnya take home pay-nya. Misalnya dari Kabag itu grade 12 akan turun ke grade 11. Jadi silahkan nanti untuk yang aparatur, baik istilahnya alumni kita yang dalam jabatan pekerja sosial maupun penyuluh sosial, karena kebetulan uji kompetensi dan penjenjangan jabatannya ada di saya juga, silahkan boleh langsung menghubungi saya. Kira-kira itu.
Ya, udah jelas ya? Enggak. Jelas, Teh Hanifah? Halo, Teh Hanifah, sudah? Oke. Berarti fokusnya masih ke yang di lingkup pemerintah aja ya Kang Dendi ya, kalau gitu. Oh enggak di lingkup pemerintah saja. Yang dari NGO juga diperbolehkan. Karena ini pertanyaan Bappenas Pak Maliki kemarin. Pak Herman bagaimana ini? Apakah misalnya akan dilakukan di yang pemerintahan saja, misalnya di dinas sosial dan lain sebagainya. Sementara penyelenggaraan kesejahteraan sosial itu kan banyak dilakukan di sektor-sektor lembaga kesejahteraan sosial seperti LKS, panti-panti milik swasta dan lain sebagainya. Apakah mereka boleh disertifikasi? Oh boleh. Nah, jadi terbuka, apalagi kawan-kawan di NGO. Jadi sebetulnya ini tidak diskriminatif juga. Tetapi kalau untuk SDM Kesos di luar pekerjaan sosial, seperti tenaga kesejahteraan sosial, pendamping sosial, dan relawan sosial, maka itu yang kita lakukan. Karena kenapa saya ngomong demikian? Karena contoh di dinas sosial kemarin ada istilahnya petugas pengelola pemakaman dinas sosial, ya kan itu beda lagi rumputnya gitu kan gitu. Walaupun itu dinas sosial gitu. Jadi ini ya, jadi kawan-kawan yang di NGO, di yayasan ataupun istilahnya di tempat lain untuk Peksos boleh untuk disertifikasi. Nanti mungkin kembali rekomendasinya yang tadi kawan-kawan bahas, mereka ada yang belum keanggotaan, belum punya keanggotaan, segera diurus. Nah, setelah diurus mungkin istilahnya nanti Pak Ketua melalui anggotanya untuk istilahnya apakah kredibel enggak orang ini untuk direkomendasikan mengikuti sertifikasi gitu kan. Karena kenapa? Sertifikasi kita kan masih luring sekarang. Beda lah luring dengan daring itu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi mohon barangkali ini mari kita sama-sama untuk benahi bersama. Saya apresiat sekali lah dengan Pak Ketua dan kawan-kawan. Kira-kira itu. Baik, terima kasih. Sudah clear, Teh Hanifah? Hapunten, boleh satu lagi nggak Pak Oh, Herman? boleh. Soalnya kesempatan yang luar biasa bisa bertemu. Izin ya Pak, berarti kalau untuk yang misalkan kayak di lembaga kesejahteraan sosial yang swasta bukan pemerintah, kayak panti atau balai rehab atau LKS lain, kalau dia latar belakangnya itu jatuhnya ke TKS karena misalkan S1 non kesos peksos, itu nanti sertifikasinya tetap sertifikasi TKS aja, nanti ada yang khusus TKS umum gitu Pak, atau gimana? Yang pertama, TKS itu hanya terdaftar di Kementerian Sosial. Tenaga kesejahteraan sosial itu di Kementerian Sosial. Tadi ada pendamping PKH, ada konselor adiksi nafsa, dan seterusnya, ada 14 rumput. Apa yang membedakan TKS dengan relawan? Yang pertama sebetulnya sederhana sekali. TKS itu secara pendidikan rata-rata S1 ya. Atau paling rendah diploma 3, dan secara salary juga istilahnya istilahnya negara membayarnya kan itu berstandar UMR. Nah, kalau relawan mereka juga istilahnya hanya membantu peran pemerintah di bidang kesejahteraan sosial. Dan mereka tidak paksaan, makanya pendidikannya ada yang SMA, SD dan lain SMP bagi wilayah-wilayah tertentu. Walaupun sebetulnya sudah distandarkan pendidikan minimal SLTA. Nah, ini yang menjadi persoalan. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik sebetulnya. Kalau kita sudah disertifikasi relawan, apa manfaatnya? Apakah kita seperti Diknas dan lain sebagainya akan mendapatkan gaji? Nah, ini enggak juga kita. Sertifikasi itu tadi Pak Ketua udah jelas menyampaikan Pak Puji. Bahwa untuk menstandarkan mereka untuk tidak malpraktek dalam pelayanan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Nah, jadi itu ya Mbak siapa? Hanifah. Bapak. Ya. Di Bengkulu ya? Bukan Bapak. Jawa Barat, Pak. Oh, Jawa Barat. Ya. Silakan, mangga. Kalau untuk yang pegawai, khusus yang bernip, yang dalam jabatan fungsional, nanti atau yang non fungsional, sekaligus saya sosialisasikan setahun 4 kali. Nah, tahun ini baru angkatan kedua, baru hari kemarin saya mengumumkan yang kelulusan uji kompetensi untuk alih jabatan dan naikkan jabatan. Silakan, nanti hubungi aja, setahun 4 kali. Baik. Siap, terima kasih Pak Herman. Terima kasih Pak Herman. Teh Hanifah sudah oke ya? Ya. Oke. Tadi ada siapa yang udah open mic? Pak siapa tadi ya? Pak Ketua ada lagi Bu Aisyah tadi. Saya lihat buka mic. Bu Aisyah sudah standby?
Mungkin Oh, Pak Ketua silakan. Pak Dendi ya, sambil menunggu Ibu Aisyah, ini dalam rangka berbagi pemikiran, saya mencoba untuk share screen ya, coba ya, bisa atau tidak? Em, Sudah kos, Ketua. bentar. Sudah kelihatan? Belum, Ketua? Belum. Belum ya? Coba deh, silakan jalan. Gimana? Belum? Silakan jalan dulu. Oh, Saya oke, masuk ke baik. laptopnya. Terima kasih. Ada lagi teman-teman? Eh, Kang Ini Denny Pak, ada boleh lagi? satu lagi? Boleh, maka Agak mumpung hadir menunggu semua Pak nih, Romi. sumber-sumber otentik, silakan. Kalau untuk yang pendamping PKH, Pak, kalian ada Pak Roni ya? Pak Roni ya, Kang Denny ya? Ada, Pak Ron. Itu kalau dulu kan pendamping PKH ikut sertifikasi TKS di tahun 2020, 2020, 2021, 2022 kalau nggak salah ya, takut salah saya juga. Itu kan melalui Diklat Entry. Apakah di tahun ini pun juga akan difasilitasi sama Diklat Entry atau mendaftar secara mandiri kira-kira? Paling seperti itu aja Kang Dendi. Siap, Teh Hanifah, makasih banyak. Jadi Kang Linda langsung jawab ya. Silakan Pak Roni. Jadi Bapak Ibu sekalian, sertifikat kompetensi pendamping PKH yang kita laksanakan, waktu itu saya masih di Pusbangprov kebetulan, tapi kita memang kolaborasi juga dengan Direktur Jaminan Sosial sangat erat pada saat itu sebetulnya hanya momennya saja yang berbarengan dengan Diklat Entry. Tapi itu bukan satu rangkaian dengan Diklat Entry, karena Diklat Entry di endingnya adalah sertifikat Diklat Entry. Yang kita lakukan pada saat itu adalah sertifikat kompetensi untuk pendamping PKH gitu. Nah, karena saat itu kan kalau nggak salah ada berapa belas angkatan ya, berapa belas gelombang gitu ya, atau berapa puluh gelombang, seingat saya pada saat itu dari Balai Besar Padang sampai Padang sampai Jayapura gitu loh. Nah, kita pada saat itu duduk bersama dengan balai-balai besar Diklat, pada saat itu Pak Manggana Lubis, Kapus Bangprofnya, untuk mendapatkan skema bagaimana kita bisa menyelenggarakan sertifikasi kompetensi yang efektif dan efisien gitu loh. Makanya pada saat itu berbarengan dengan Diklat Entry. Tapi baik itu secara materi, baik itu secara muatan dan lain sebagainya berbeda dengan Diklat Entry gitu loh. Jadi mungkin juga nanti bisa ada tambahan juga dari Pak Herman sertifikat kompetensi yang mungkin ya Pak Herman ya dilakukan pada tahun ini untuk pendamping sosial PKH atau pendamping PKH, pastinya saya tidak tahu apakah akan ada diklat dari unsur Pusdiklat ataupun Balai Besar Diklat gitu. Tapi sebetulnya secara kegiatan sertifikat kompetensi itu berdiri sendiri gitu Mbak Anifa kan itu. Kemudian saya tadi berterima kasih sekali Pak Herman atas penegasannya bahwa betul sekali Bapak Ibu, Pak Ketua dan lain sebagainya bahwa memang betul makna dan definisi dari sertifikat kompetensi itu adalah untuk menstandarisasi pelayanan terhadap masing-masing target sasarannya gitu loh. Kalau untuk pendamping PKH ya yang terutama ya untuk pendamping PKH. Yang tadi kami sampaikan adalah karena ada juga arahan dari Pak Dirjen terkait untuk pendataan SDM PKH yang sertifikat kompetensinya mana yang belum terima gitu loh, mana yang sudah habis, mana yang belum bahkan gitu loh. Dan dari pimpinan sendiri sudah menyampaikan kemungkinan atau mudah-mudahan ada nilai tambah dari sertifikat kompetensi itu. Bobotnya berapa? Itu bisa jadi ada pertimbangan lain nanti, ya kan gitu. Tapi memang yang paling utama dari semua ini adalah dalam melakukan pelayanan sosial ataupun pendampingan sosial wajib kita melakukan sertifikasi kompetensi untuk menggaranti kualifikasi dan kompetensi kita terhadap sasaran dari PPKS kita masing-masing. Terima kasih Pak Herman. Mungkin itu jawabannya Teh Hanifah. Makasih banyak. Ya. Baik, lebih komplit nih. Sudah ini Teh Hanifah? Sudah oke? Sudah Kang Dendi hatur nuhun Pak Roni. Baik, terima kasih.
Ini bagus sekali ya, ini jadi sudah terbongkar semua nih hal-hal yang mungkin jadi pertanyaan umum bagi teman-teman yang juga belum pernah bertemu dengan Bapak Ibu yang ada di sini. Ada lagi Bapak Ibu dari tambah dikit ya. Mangga Pak Herman. Ya. Jadi Bu Hanifah, yang pertama tadi Pak Roni mengatakan bahwa sertifikasi itu terpisah dengan peningkatan kapasitas. Jadi sebetulnya Bapak Ibu sekalian, ibarat mau ujian itu kan tidak dibekali dulu sebetulnya. Jadi Bapak Ibu sebetulnya membekali diri itu adalah sebelum ujian. Apalagi yang istilahnya sudah lama dalam praktek pendamping PKH atau TKS lainnya, Bapak Ibu sudah melakukan praktek itu. Nah sekarang sebetulnya apakah praktek Bapak Ibu itu benar, terstandar dan lain sebagainya, makanya Bapak Ibu akan dikompetensikan. Sama dengan Bapak Ibu istilahnya sudah melakukan proses mengemudi, baik motor maupun mobil, tetapi Bapak Ibu masih di gang, maka Bapak Ibu untuk memberikan kepastian, Bapak Ibu laik jalan dan lain sebagainya, maka Bapak Ibu adalah uji SIM untuk memperoleh SIM. Nah, kompetensi ini adalah SIM di bidang praktek penyelenggaraan kesejahteraan sosial supaya tidak malpraktek. Itu aja. Karena saya tidak membayangkan kalau di pikiran Bapak Ibu sekalian bahwa uji kompetensi ini adalah sebagai standar. Apalagi kalau pemikiran di Korkam semuanya digitu, waduh, bisa kebayang berapa puluh ribu SDM PKH ini harus diangkat. Saya yakin Pak Roni dan Pak Faisal dan segala macam termasuk Pak Dirjen pun kelengar. Nah, jadi saya kadang-kadang kan sering ngobrol dengan mereka untuk nah, jadi tolonglah dirubah istilahnya oleh DPD dan Bapak Ibu sekalian tentang main itu. Pemikiran itu. Bahwa uji kompetensi itu adalah untuk menstandarkan. Nah, bagaimana istilahnya yang didiklat dan lain sebagainya untuk kegiatan-kegiatan itu. Nah, tadi Pak Roni mengatakan, Pak Herman apakah ada, saya nggak bisa jawab itu. Karena itu kan urusannya kan persoalannya adalah persoalan kebijakan ya. Kebijakan, pimpinan dan lain sebagainya. Tapi kan itu berbicaranya adalah peningkatan kapasitas sebetulnya. Bahwa peningkatan kapasitas itu, pendamping itu harus melakukan upgrading sebetulnya. Nah, mungkin saja ke depan sebetulnya ada leveling pendamping juga. Dari level misalnya kalau dalam jabatan ini kan kita ada pertama, muda, madya, dan lain sebagainya. Nah, mungkin saja nanti ke depan dalam leveling ini juga, dalam leveling pendamping akan ada levelnya. Jadi, nah, kira-kira seperti itu ya, dan lain sebagainya. Itu dulu mungkin Pak siapa Dedi ya. Mangga Pak, udah makin jelas. Ini Pak Ketua udah share screen, Pak Ketua. Udah masuk share screen-nya. Oh ya, silakan Ketum. Lanjut. Mangga Pak Ketua. Suaranya nggak keluar ya? Oke, Pak keluar ya. Oke, silakan. Baik. Jadi menyambung yang disampaikan Pak Herman tadi, saya kira kita perlu betul-betul memahami bahwa sertifikasi itu adalah standarisasi dan rekognisi terhadap kompetensi ya. Tadi menggunakan analogi SIM untuk mengemudi, ada analogi lagi, kalau di bidang kesehatan, ada sertifikasi kompetensi dokter, ya dokter, kemudian ada sertifikasi tenaga kerja kesehatan. Yang sertifikasi dokter, yang dalam hal ini sama seperti sertifikat pekerja sosial, itu menyatakan bahwa orang tersebut adalah seorang pekerja sosial yang kompeten. Dia tidak secara langsung berkaitan dengan jabatan yang dilamarnya atau didudukinya. Itu ya. Nah, sekarang khusus sebentar, yang lainnya tolong di mute kali ya. Oke. Khusus untuk jalur profesi tadi, Pak Herman, Mas Tony, dan teman-teman, ini konsepsi saya. Seorang pekerja sosial itu mengalami progresi seperti ini. Pertama-tama dia harus seorang sarjana dulu. Ya kan, kita sepakat ya. Untuk pekerja sosial, ilmu kesejahteraan sosial, pekerjaan sosial, atau ilmu sosial tertentu.
pada waktu seseorang itu lulus sebagai sarjana, dia mendapat sertifikat profesi. Dia menjadi pekerja sosial yang mempunyai kualifikasi. Itu tahap yang pertama ya, sarjana, kemudian sertifikat profesi. Dari sana, langkah selanjutnya, orang itu menjadi anggota suatu organisasi profesi. Dalam hal ini IPSPI. Di mana dia mengikatkan diri dalam suatu komunitas, suatu perhimpunan patembayan, untuk saling menjaga, saling membantu, kehormatan, dan seterusnya. Ini menjadi bagian dari korps pekerja sosial. Dari sini, paralel dengan itu, dia mengambil pendidikan profesi. Ini sekarang belum ada. Yang ada adalah para praktisi yang sudah menjadi pekerja sosial. Nah, langkah selanjutnya adalah uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Kita sedang bicara tentang ini sekarang. Ya. Jadi teman-teman yang sudah mempunyai pendidikan profesi, dalam hal ini belum ada, atau sudah berpraktik, maka praktiknya itu direkognisi secara formal melalui uji kompetensi yang diorganisasi oleh Pak Herman. Setelah mendapatkan itu, orang tersebut kemudian mengambil sumpah sebagai seorang pekerja sosial. Setelah mengambil sumpah, dia boleh mengambil surat tanda registrasi yang diumumkan secara publik bahwa seorang Puji Pujiono itu adalah seorang pekerja sosial yang sudah disertifikasi kompetensinya dan sudah mengucapkan sumpah sebagai seorang pekerja sosial. Maka saya bisa menjadi registered social worker. Nah, untuk kemudian apabila memerlukan meminta surat izin praktik dari pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah. Ini mungkin ya dari jalur profesi progresinya semacam ini. Saya ulang bahwa ini tidak secara langsung berkaitan dengan jabatan yang dilamarnya atau didudukinya, melainkan suatu atribut yang melekat kepada kompetensi dan kualifikasi seseorang. Saya kira begitu ya, gambaran saya dari sisi profesi, sehingga dari sini argumennya menjadi jelas. Sementara belum ada LSP mandiri dari IPSPI, maka LSP Kementerian Sosial ini melaksanakan fungsi uji sertifikasi, uji kompetensi di dalam kerangka ini dalam jalur profesi. Pada saatnya, insya Allah ini akan digeser menjadi suatu proses yang dikelola oleh organisasi profesi bersama dengan perguruan tinggi dan difasilitasi oleh pemerintah. Saya berhenti di situ dulu, Pak Dendi. Silakan kalau ada yang ingin menambahkan atau mengklarifikasi, silakan. Baik. Sebelum saya turun ke screen-nya. Baik, terima kasih. Ada mau respon dari Bapak Ibu? Silakan. Ya, saya Pak Dendi. Pak Herman. Silakan Pak Herman. Pak Herman, sebentar Pak Ya. Herman, kira-kira sudah konsisten belum Pak ya ini ya? Apa Pak? Sudah konsisten atau belum ya? Saya tertarik sekali Pak. Sebetulnya ini yang Bapak paparkan, Bapak sampaikan. Ini sebetulnya ini mudah-mudahan menjadi pakem bersama. Dan saya berpikir sebetulnya ini kita nanti intent untuk membahas ini. Sementara ini bahwa untuk memberikan justifikasi tentang standarisasi daripada kompetensi ini masih dilakukan oleh LSP Kementerian Sosial. Nah, saya sepakat ini interim Pak ya? Interim, ya? Ini sifatnya interim. Interim, betul. Nah, ya, saya sepakat ke depan itu mudah-mudahan kita mandiri dan kita betul-betul istilahnya dikelola oleh profesional, dan sifatnya kementerian ini hanya sebagai instansi pembina untuk istilahnya yang punya kaitan dengan sertifikasi kompetensi ini. Nah, ini saya sampai di sini udah bisa mencermati Pak. Saya konsisten memantau terus itu ya, memantau terus. Terima kasih, dan ini akan kami komunikasikan juga nanti dengan pemangku kebijakan Pak Aprijon, dan mudah-mudahan nanti tiba saatnya kita bisa
bisa bertemu lah untuk membahas kopi darat Insya Allah. langsung gitu. Nah, kopi Baik. darat. Nah, Baik. tambahannya, Pak Dendi, tambahannya Silakan. berarti seorang pekerja sosial itu hukumnya wajib mempunyai sertifikat kompetensi. Itu dulu ya. Adapun setelah itu dia melamar jabatan sebagai pendamping PKH atau pendamping rehabilitasi, dan di sana diperlukan sertifikat lain lagi, maka dia perlu mengambil, ya kan? Ibaratnya dia mengambil sertifikasi sebagai seorang dokter. Sudah, dia melekat pada dirinya, saya seorang dokter. Ketika dia ingin mengambil posisi dokter pertambangan di rig di tengah laut sana, dia memerlukan suatu kompetensi yang lain. Dia perlu mengambil kompetensi spesifik itu terkait jabatan atau pekerjaan yang dilamarnya, kan begitu ya? Itu tidak merubah kompetensi sebagai pekerja sosial, yang juga sesuai dengan Pak Herman, setiap 5 tahun harus diperbarui untuk memastikan bahwa dia betul-betul bisa memandu kendaraan, gitu ya. Sehingga kita melihat ada sertifikasi profesi dan ada sertifikasi kompetensi profesional, ada kompetensi yang berkaitan dengan fungsi jabatan. Saya kira itu. Silakan kalau ada yang mau menanggapi satu lagi sebelum saya turunkan. Monggo. Baik, terima kasih. Betul. Sudah clear. Ada lagi yang mau merespon, Bapak Ibu? Ini sudah disampaikan. Jadi memang ini saya hanya titipan ya. Jadi jangan sampai jadi di framing saya sendiri yang ini. Ini hanya titipan-titipan dan ada kesempatan saya untuk bertanya. Jadi nanti kami akan sampaikan kembali kepada teman-teman yang bertanya. Ada lagi yang mau merespon, Bapak Ibu? Pak Budi. Kalau tidak ada, saya turunkan ya. Ya, silakan. Clear. Baik, terima kasih. Baik, sepertinya sudah cukup clear semua. Jadi ini nanti kami sampaikan kembali. Tugas kami kalau DPD itu memang ketika ada pertanyaan kami pun belum bisa menjawab seperti yang hasil dari sumbernya langsung. Nah, ini sekarang sudah dapat jawaban semua. Nah, kami akan sampaikan. Jadi semoga nanti pertemuan ke depan lebih intens lagi. Terima kasih untuk usulan-usulannya. Jadi clear bahwa semua jabatan khususnya memang apalagi di Kementerian Sosial ada penjenjangan sesuai regulasinya sendiri, gitu ya. Tapi kalaupun untuk nanti di PSPI tetap seorang polisi sosial yang akan mengambil posisi profesionalnya maka harus mengikuti aturan standarnya juga. Tapi tidak bisa juga dikaitkan selalu dengan jabatan pekerjaan. Barangkali jabatan pekerjaannya berbeda gitu ya. Itu mungkin sudah clear. Nanti kita sampaikan secara umum. Ada pertanyaan dari Mbak Evi di Bantul. Silakan. Di dalam skema saya tadi, Mbak, begini. Setelah menjadi seorang pekerja sosial, artinya sudah dapat sertifikat, mengambil sumpah, dan sudah terdaftar, maka orang tersebut mempunyai hak sesuai diatur undang-undang untuk mendapatkan surat izin praktik. Surat izin praktik itu diserahkan kepada pemerintah daerah. Tetapi untuk melakukan itu, pemerintah daerah itu memerlukan juga panduan dari Kemenpan PRB. Ada surat edaran dari Kemenpan, sehingga apa Pak Herman? Layanan satu loket di daerah itu, layanan terpadu, itu bisa mengeluarkan surat izin praktik. Layanan terpadu. Sekarang belum ada. Betul, sekarang belum ada, KFI. Karena surat tanda registrasi juga belum kita lakukan. Ini Mas Wardoyo sedang berkutat untuk membuat itu. Jadi pada intinya saya kira, Kang Dendi, saran saya tadi, Mas Bayu, kalau boleh dengan Mas Wardoyo, bersama dengan Pak Herman dan Mas Roni, kalau berkenan, dalam minggu depan ini, ayo kita himpun bangsa 5, 7, atau 10 pertanyaan kunci yang paling sering ditanyakan di daerah, di lapangan. Seperti apa? Kita sediakan jawabannya di dalam information sheet itu. Gitu ya? Sehingga versinya sama. Sama. Dari Pusdiklat, dengan IPSPI, dengan semuanya sama. Kalau ada yang lebih dari itu, kita himpun lagi, di pertemuan berikutnya kita tambah lagi. Gitu ya? Sehingga enak kita jalannya. Itu satu. Yang kedua, tadi tentang inventarisasi, Mas Roni penting sekali, dan Pak Herman, bersama-sama nanti saya mencoba mengeluarkan semacam TOR dan ajakan ya, untuk melakukan inventarisasi. Karena begini Pak Herman,
Saya itu waktu jadi ketua umum diberitahu katanya pekerja sosial itu 40.000 seperti yang tadi disebutkan ya. Ternyata semua kategori di situ Pak. TKSK ya. TKS tenaga kesejahteraan sosial. Setelah itu saya tanya ke pengurus lama, katanya di catatan ada 6.500 Pak. Wah saya senang juga. Kita lakukan inventarisasi internal. Ternyata yang ngumpul 1.350 Pak. Nah ini kan angkanya waktu di Australia 3 minggu yang lalu di Melbourne, saya ditanya oleh rekan-rekan di sana, sebenarnya anggotamu itu berapa sih? 40.000, 25 atau 1.500? Saya bilang yang melapor balik 1.300, tetapi kita sedang mengupayakan pendataan komprehensif. Itu perlu waktu yang agak lama, tapi insya Allah kita akan lakukan. Itu Kang Dendi, jadi PR kita satu adalah membuat information sheet. Oke. Yang kedua, kita merancang pertemuan 2 minggu lagi dengan beberapa panggung kepentingan. Sementara insya Allah saya akan datang ke Puspang lah ngopi atau apa gitu. Siap Pak Ketua, siap. Oke. Mangga, Baik. Kang Deddy. Baik, terima kasih Ketua. Itu ada sisi ada resen Tena ternyata. Silakan Tena. Masih ada resen. Punten Pak Herman, sedikit satu lagi ya Pak ya, izin. Ya. Oke, baik Bapak izin. Bagi misalnya pendamping PKH yang dia backgroundnya Kesos atau Peksos, boleh nggak tahun ini mengikuti 2 sertifikasi, baik sertifikasi sebagai pekerja sosial, kalau dia bekerja di PKH, satu lagi ikut sertifikasi terkait pendamping sosial PKH. Itu saja Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya katakan tidak bisa. Yang pertama apa? Baik Pak. Target Bappenas, karena sertifikasi itu implikasinya adalah dengan anggaran. Target Bappenas adalah 15.300. Sementara tadi Pak Roni pun mengatakan di PKH saja ada 30.000 sekian. Nah, kalau satu orang mengambil 2, maka istilahnya satu orang itu istilahnya tidak memberikan kesempatan untuk orang lain. Dan belum tentu istilahnya ketika dia mengambil 2 di satu tempat pun capable. Saya katakan saja. Jadi kalau pendamping PKH itu misalnya dia sebagai pendamping PKH, ambillah sebagai pendamping PKH. Karena dia istilahnya untuk mendapatkan pengakuan tadi, standar kompetensi dalam bidang pekerjaan yang sedang dia jalankan sekarang. Gitu. Jadi ketika dia misalnya akan mengambil Peksos, nggak apa-apa. Peksosnya kan sedang tidak dijalankan sekarang. Gitu kan. Artinya walaupun sebetulnya di pendamping PKH juga kan melakukan praktek-praktek pekerjaan sosial. Jadi itu harus ada ketegasan, nggak ada istilahnya mengambil 2. Kita berbicaranya jangan berbicara tentang kedaerahan, jangan berbicara tentang satu pendamping, nggak ada keistimewaan, karena semuanya adalah TKS itu harus diadvokasi. Ya, gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi tinggal pilihannya. Sekarang tadi sebetulnya Pak Ketua udah tegas sekali, udah jelas. Kalau Bapak Ibu baru lulus, dia istilahnya belum katakan bekerja dan lain sebagainya, contoh dari UI, dari apa, dari Unpad dan lain sebagainya sebagai sarjana pekerjaan sosial, maka udah pasti sertifikasi sebagai pekerja sosial. Tuh, ya, jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi kita memang harus berpikir bagaimana pengembangan profesi ke depan ini, dan saya terus terang aja agak terbius dengan Pak Puji yang disampaikan. Ini cukup menarik sekali, bahkan yang menjadi PR Pak Puji harus ada punya sebetulnya ada semacam lab inovasi untuk melakukan praktek-praktek, dan kita harus berani mungkin menantang diri pekerja sosial ini kayak dokter, buka satu tempat dan kita melakukan praktek bersama di situ, baik klinisi worker maupun community worker. Demikian, terima kasih. Baik, sudah terjawab Tena ya, sudah ya. Beres. Teman-teman, ini sepertinya sudah cukup dulu untuk malam ini, sudah terjawab dasar-dasar yang sudah ditanyakan rekan-rekan yang galau dan sudah terjawab dengan jelas. Nanti kita akan sampaikan dengan baik apa yang sudah disampaikan bahwa sumber-sumber apa yang sudah hadir di sini, dan di sini sudah otentik sumbernya langsung gitu, bukan katanya-katanya lagi. Oke. Begitu Pak Ketua, ini sudah selesai. Nanti jadwalnya untuk misalkan nanti ada usulan Ketua yang kita bisa bikin FAQ itu untuk jawaban-jawaban agar seragam gitu ya. Apa ada penutup? Silakan penutup Ketua.
Baik, Bapak Ibu sekalian, Pak Herman, Mas Roni, Mas Bayu, dan semuanya, Bapak Ibu. Ini pertemuan yang baik sekali, yang bagus sekali, dan kita sudah sepakat untuk melakukan lagi 2 minggu lagi untuk touch base, dan di waktu antaranya kita akan menyusun frequently asked question atau lembar informasi, dan insya Allah kita akan melakukan juga silaturahmi dengan Puslitbang dan sebagainya. Saya kira itu. Terima kasih atas masukan, arahan, panduan yang diberikan dan juga pertanyaan-pertanyaannya. Mohon panitia merekam chat dan nas dari pertemuan ini untuk kemudian dilaporkan 2 minggu kemudian. Saya kira itu. Terima kasih. Saya akhiri dengan bentar, ada pertanyaan Ibu lagi. Oh, sudah ditanyakan tadi. Saya kira itu. Terima kasih semuanya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Puji. Salam semuanya. Semuanya Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih ya Bapak Ibu. Nanti kita lanjutkan di sesi selanjutnya. Terima kasih. Lab ya. Maka.